Ya, memang yang paling ditunggu-tunggu adalah mengenai bagaimana implementasi konsep ibu kota baru, dan selain itu kita juga paling ditunggu-tunggu adalah teman kita yang sekarang sudah hadir. Afi Hadi Malik. Halo, Ini juga berlaku hukum rimba. Ini penguasa rimba. Jadi kita berlawanan nih. Ini dua kubu yang tenang saja, selalu ada opsi. Tapi bicara ibu kota baru, kayaknya Ade punya banyak cerita mengenai ibu kota baru ini karena kan masuk dalam satu-satu. Sebetulnya opsi juga mengangkat ya waktu itu soal ibu kota baru, tapi waktu itu Dan saya sudah 2 kali ke sana. yang unik kita 2 minggu sebelum pengumuman kita sudah tebak-tebak buah manggis ceritanya, wawancara dengan 3 menteri pelaku utama, ada PUPR, Bappenas sama ATR, lalu kemudian kita ada pengulas dan mengatakan bahwa 2 kota. Artinya dari pengulas-pengulas itu kemudian muncullah 2 tempat yang kemudian persis sekali kemudian ditentukan. Nah, itu menarik karena sebagai program yang mengusung tema pembangunan, kami merasa bahwa kami, ini adalah liputan wajib kami, karena kan ini masalah pembangunan, dan 2020 ke depan konsentrasi kami akan tetap fokus ke ibu kota baru ini, karena dari 2020 sampai 2024 ini prosesnya panjang, bahkan mungkin sampai puluhan tahun ke depan kalau memang ini tetap berlanjut, ini akan tetap kita harus kawal, dan kita harus kawal. Dan Presiden gitu. mengatakan bahwa memang ingin berkantor di ibu kota baru sebelum masa jabatannya habis gitu. Tapi menarik ya, 3 bulan lalu itu kumpullah para pemimpin media di Balikpapan. Saya kebetulan salah satu yang ikut. Lalu kemudian di situ diceritakan persiapan tentang ibu kota baru ini. Panas ya Bang ya? Bukan soal panasnya. Panas persiapannya ada persiapannya. suhunya. Ada wali kota dan ada pemuka masyarakat itu ngomong, nanya ke saya, serius nih pindah ini ibu kota? Masih belum percaya jadi. Masih belum percaya. Nah, tapi untuk menseriusi konsep ini harus ada payung hukumnya nih. Tapi sampai saat ini payung hukumnya masih digodok dan belum bisa dibahas di DPR karena masih menunggu surat dari Presiden. Dan yang juga ditunggu adalah Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota itu sendiri yang katanya akan ada dari 2 komposisi dari Kementerian PU dan juga Bappenas. Tapi ketika saya berbincang dengan beberapa pemerintah daerah dari dari Mahakam Ulu, kemudian juga ada dari Kutai Kartanegara yang mengatakan beberapa pakar juga mengatakan bahwa policy one single map itu belum bisa ada masuknya dari Balikpapan itu lewat darat atau lewat laut? Lewat darat. Oh, kalau lewat laut lebih indah karena lewat Teluk Balikpapan itu enak sekali. Kiri kanan itu tidak ada pantainya, tetapi itu ada daratan. Yang kalau bisa membayangkannya, Afi, kalau dari ibu kota, orang bisa cruise dari Balikpapan, makan malam, sampai ke ibu kota baru. Waduh. Dan memang tempatnya cukup indah kalau kita lihat kemarin juga Pak Jokowi ke sana. Tapi catatannya adalah sampai saat ini, peta antara peta pertambangan, peta perkebunan, pertanian, itu masih tumpang tindih. Termasuk, ini kan sebenarnya masalah di Indonesia seragam gitu ya. Tapi kemudian ini menjadi krusial ketika berhubungan dengan calon ibu kota baru. Sekarang ini menjadi catatan dari orang-orang mau ngomong apa? Jadi mau ngomong bahwa juga kalau kita lihat dari yang pemenang sayembara itu awal ibu kota itu kan sempat difokuskan bagaimana dengan hutan Kalimantan yang jadi orang hutannya, orang hutan dan sosial dan lingkungan. Tapi seperti memang akhirnya banyak pihak yang melihat ternyata memang terakomodir kok, lingkungan hidupnya juga lebih tertata, lebih terjaga. Memang Pak Presiden juga mengatakan bahwa tenang saja tidak akan ada mengganggu dampak lingkungan yang terlalu besar dari pembangunan ibu kota baru. Tapi Afi mau pindah ke sana. Saya ada seperti bukan berarti kita semua bergegas pindah ke sana. Kalau kita lihat desain yang dibuat, yang beredar di Bappenas, memang ada unsur hutannya. Jadi saya tidak heran ketika yang tema rimba ini yang menang. Yang menang, betul. Jadi salah satu unsurnya adalah memang lingkungan itu ya. Selain berbicara mengenai ibu kota baru, saya juga ingin nanyain kepada Ade nih, karena kemarin The Nation juga salah satu episodenya masuk dan mendapatkan penghargaan KPI Award. Itu kalau loncatnya jauh dari bridgingnya, Rara. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ade. Ini multi-program semua. Ada di Ini punya opsi. Cerita dong seperti apa. Iya, ini kan sebetulnya Episode apa, Dek? salah satu yang menggagasnya Bang Don. Waktu itu sebagai Pemret dan juga Direktur Pemberitaan. Sekarang Bang Don juga sebagai Direktur Utama Metro TV. Jangan itu disebut. Bahkan dia juga sekarang Direktur Utama Medcom.id gitu. Selamat juga untuk... Selamat. Ada banyak berita ya. Ada banyak berita. Apakah kita akan pindah ke ibu kota baru? tapi artinya bahwa yang spesial dari kami sebetulnya bukan hanya Sumba begitu ya. Tapi karena kebetulan yang dapat radar dari KPI adalah Sumba. Itu juga teman-teman tim juga videografer yang handal. Tapi The Nation yang mengajukan episode tersebut. Berarti memang tapi kita dirasa masukin paling beberapa istimewa, kan? buah untuk yang kemudian beberapa kategori. Tapi Ada kemudian dua yang masuk menarik radar ya. yang itu. Jadi ada Afi dengan opsinya, lalu kemudian dia punya The Nation. Dulu gagasannya sebetulnya begini, itu banyak sekali, gencar sekali Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur.
Lalu kita pikir, gimana ini dilihat? Dulu kan ada TV pemerintah yang mempunyai laporan pembangunan. Tetapi jangan begitu gitu modelnya. Lebih informatif, tapi penelusuran sampai di lapangan. Nah, itulah Ade dan timnya. Dan hebatnya mereka bisa membuat visualisasi lebih baik dari gagasannya. Wah, selamat ya. Jadi saya tidak heran kalau itu menang. Ade memang tekun urusan ini. Dan yang mengumumkan pemenangnya waktu itu Bang Donald. Tapi yang menjadi saya juga bersyukur sekali karena waktu itu tesis saya waktu S2 2008 saya membahas tentang competitiveness. Ada 800 unsur pembangunan yang kalau saya pikir kalau saya angkat satu persatu itu udah jadi 800 episode. Ada listrik, air, kemudian peta. Jadi sebenarnya udah ada apa ya? Sudah ada modal. Sudah ada modal. Visi Apa yang akan diangkat di episode The Nation, which is di tesis Jadi S2-nya. pantas lah kalau begitu. Jadi ya pantas. Ngomong Tapi tiga ngomongin macam. programnya Afi juga harus diangkat dong. Kemarin ada beberapa Programnya Afi dia interview banyak sekali wawancara-wawancara eksklusif mungkin bisa begitu ya. ceritakan. Ada beberapa. Apa yang kena bikin Saya tahu rasanya sekarang jadi narasumber yang Semuanya ingin bertanya ya. Jadi Opsi kebetulan alhamdulillah kita banyak dapat kesempatan wawancara eksklusif. Salah satu yang eksklusif yang hanya diberikan untuk Opsi dan Metro TV adalah wawancara pimpinan KPK, ketua KPK yang baru, Pak Firly, dan kemudian juga Dewan Pengawas yang baru, which is Pak Artijo Alkostar. Dan alhamdulillah memang juga akhirnya banyak dikutip oleh teman-teman media Dan yang lain. viral. Alhamdulillah Juga viral Pak Erick juga. Thohir juga beberapa kali saya lihat itu. Sebelum Erick Thohir kamu juga. teruskan, Vi, saya pernah wawancara Pak Artijo. Gimana Bang? Dan itu kan orang yang betul-betul palunya di Mahkamah Agung itu berat. Kalau dia menghukum orang itu lebih berat dari hukuman di bawahnya. Sampai satu kali, terus saya bilang, orang takut kasasi. Dia bilang, saya tunggu aja di sini. Sampai- saya tunggu perkara ini sampai sini. Makanya banyak yang tidak mengajukan kasasi ketika dia masih ada di sana. Dan akhirnya banyak sekali yang mengajukan kasasi ketika Pak Artijo pensiun. Itu betul. Termasuk juga yang aku tanyakan sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang kita sudah ditanyakan tapi mungkin tidak mau dijawab adalah soal kritik masyarakat bagaimana MA itu memberikan vonis ringan kepada koruptor. Mengatakan bahwa ini musim diskon. Salah satunya adalah musim diskon hukuman bagi para bagi para koruptor. Tapi Pak Artijo sebagai hakim mengatakan saya tidak mau mengomentari. Tapi melihat keputusan hakim wajahnya yang lain. kecewa nggak? Jujur ada wajah yang sepertinya mungkin apa ya? Menurut saya yang kecewa bukan hanya Pak Artijo tapi juga banyak sekali Maksud masyarakat saya, yang itulah lain. jawaban Pak Artijo. Dari raut wajahnya Iya, ya. itu betul. Tapi memang secara fair Apalagi? dikatakan tidak ingin mengomentari putusan karena ada kode etik yang mengatur itu. Ada The Nation, ada Opsi, dan dengar-dengar 2020 akan ada program baru juga. Ada Rara punya program baru, program bisa ceritain. Tolong dipromokan dong. Rara gimana programnya? Masih rahasia, tapi kita akan banyak membahas mengenai tokoh-tokoh perempuan yang berprestasi dan juga menebar inspirasi. Wow, kita tunggu nih penasaran. Interviewmu apa lagi? Saya masih ingat tuh. Salah satu interview yang paling menurut saya yang paling berkesan di tahun 2019 adalah wawancara dengan Presiden Jokowi. Kita mendapatkan kesempatan yang pertama. Iya. Bang Don juga ada di situ. Saya mengantarmu bersama-sama. Terima kasih sudah diantar lebih jauh. Kita jadi lebih deg-degan gitu kalau diantar sama bos aku gitu kan. Tapi 2 kali ya Bang, kebetulan Metro Senang TV mendengar dia mendapatkan interview itu. Pak Jokowi tidak biasa aja cet. Pak Jokowi mukanya lebih rileks ya. Karena waktu itu habis Lebih pencoblosan yang kita dapat kesempatan Baik. pertama itu. Baik. Gitu. Selain ada tadi wawancara-wawancara yang viral di media sosial, di 2019 juga pemirsa diwarnai sejumlah fenomena viral yang menjadi trending topik di media sosial. Nah, Metro TV Newsroom juga akan mengangkatnya. Ada satu yang lucu, mistis yang menjadi viral di media sosial tahun 2019 dan ini sempat dipraktikkan rekan saya Fitri Megantara. Nanti kita akan lihat seperti apa. Rara menjadi penari. Oke. Untuk saya tidak Rupanya lebih cocok jadi penari. Ya, memang yang paling ditunggu-tunggu adalah mengenai bagaimana implementasi konsep ibu kota baru, dan selain itu kita juga paling ditunggu-tunggu adalah teman kita yang sekarang sudah hadir. Afiani Malik. Halo, Ini juga berlaku hukum lagi rimba. pemandu Ini opsi penguasa dia. rimba. Pemandu opsi dia. Jadi kita berlawanan nih. Ini 2 kubu yang tenang saja, selalu ada opsi. Iya. Tapi bicara ibu kota baru, kayaknya Ade punya banyak cerita mengenai ibu kota baru ini karena kan Iya. masuk dalam satu-satu. Sebetulnya Opsi juga mengangkat ya waktu itu ya soal ibu kota baru, tapi waktu itu Dan saya sudah 2 kali ke sana. yang unik kita 2 minggu sebelum pengumuman kita sudah tebak-tebak buah manggis ceritanya
ceritanya wawancara dengan 3 menteri pelaku utama, ada PUPR, Bappenas sama ATR. Lalu kemudian kita ada pengulas dan mengatakan bahwa 2 kota. Artinya dari pengulas-pengulas itu kemudian muncullah 2 tempat yang kemudian persis sekali kemudian ditentukan. Nah, itu menarik karena sebagai program yang